Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, berjumpa lagi dengan Bu Nana. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat menganalisis peran Indonesia dalam ASEAN. Masih ingat ya tentang ASEAN? Baik, mari kita ingat kembali. ASEAN atau Association of Southeast Asia Nations dibentuk pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi bagian dari ASEAN dan memiliki peran di dalamnya. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara ikut serta berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, Indonesia menyadari pentingnya menjalin hubungan baik dengan negara lain. Baik, coba perhatikan gambar peta ASEAN berikut. Di sini ya, di sini adalah negara Indonesia. Indonesia termasuk satu negara dengan luas dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Nah, secara langsung atau tidak langsung, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan kemajuan di ASEAN. Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, sebagai salah satu pendiri ASEAN. Wow, keren ya. Tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia diwakili oleh Adam Malik mengikuti pertemuan di Thailand. Ini fotonya Pak Adam Malik. Dalam pertemuan tersebut, Adam Malik menjelaskan visi Indonesia untuk membentuk ASEAN, yaitu organisasi yang mengelola kawasan Asia Tenggara. Keren sekali ya, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Pada tanggal 8-9 April 2010 diselenggarakan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam. Nah, dalam KTT tersebut dicapai kesepakatan bahwa Indonesia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011. Patut bangga kita, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN. Kemudian yang ketiga, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi adalah pertemuan pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada pertemuan KTT. KTT ASEAN terakhir kali di Indonesia yaitu pada 17-19 November 2011, yaitu konferensi ke-19 di Nusa Dua, Bali. Kemudian yang keempat, peran Indonesia memberikan ide untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia atau disingkat HAM. Nah, Indonesia sering sekali memberikan ide-ide baru melalui diskusi kerjasama ASEAN dengan mengajak anggota ASEAN untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menaati nilai dan norma yang berlaku di negara masing-masing. Kemudian yang kelima, peran Indonesia yaitu mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia itu sering berperan sebagai mediator yang membantu menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, yaitu membantu penyelesaian konflik anggota ASEAN. Contohnya, pada tahun 1988, Indonesia menjadi penengah konflik Kamboja dan Vietnam. Kemudian tahun 2011, Indonesia ikut serta dalam upaya perdamaian Kamboja dan Thailand. Keren sekali ya, Indonesia. Kemudian keenam, peran Indonesia memberikan ide pembentukan komunitas ASEAN. Nah, saat KTT ASEAN ke-9 di Bali,
Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau Asian Community yang mencakup bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Ide tersebut dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu, yaitu Hasan Wirayuda, untuk mengatasi sistem politik yang terlalu mencolok antar negara ASEAN seperti terorisme, perampokan, dan sebagainya, maka diusulkanlah komunitas ASEAN tersebut. 3 pilar komunitas ASEAN yang akan terwujud antara lain 1. Komunitas politik keamanan. Melalui komunitas ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Kemudian yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN. Komunitas ini menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan dapat meningkatkan daya saing kolektif antar negara anggota. Kemudian yang ketiga, komunitas sosial budaya ASEAN. Melalui komunitas ini diharapkan ASEAN akan menjadi sebuah organisasi yang memperkuat solidaritas dan kesatuan antar ASEAN, sehingga dapat menciptakan identitas ASEAN sendiri. Kemudian yang ketujuh, Indonesia berperan mendukung pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia sangat mendukung pembentukan hubungan ekonomi antar negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan Asian Economic Community atau AEC. Harapannya, Indonesia dapat bersaing di pasar ASEAN sehingga pertumbuhannya Indonesia meningkat dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi warga negaranya. Nah, itu tadi beberapa contoh ya. Selain beberapa contoh tadi, masih banyak lagi peran Indonesia dalam ASEAN. Misalnya, Indonesia juga berperan dalam hal mendukung berbagai bidang kerjasama ASEAN. Nah, apa saja kerjasama dalam bidang di ASEAN? Nah, silahkan tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Baik, jangan lupa untuk dukung channel Bu Nana dengan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Selamat belajar anak-anak.